2 tahun sudah kita memasuki masa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Maret tahun 2020 adalah saat pertama kali coronavirus masuk ke Indonesia. Sudah banyak korban jiwa akibat penyakit ini. Namun, berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan, penyakit ini dapat diobati dan penularannya dapat diminimalkan. Saya, Iwayan Bayu, peserta PKP Angkatan 1, Direktur Jenderal Perhubungan Laut tahun 2022. Bapak dan Ibu sekalian, pelabuhan adalah pintu masuk perpindahan barang, baik itu untuk ekspor, impor, maupun untuk antar pulau di kawasan domestik Indonesia. Sehingga pelabuhan memegang peranan sangat penting dalam perekonomian. Pembahasan kali ini bukanlah untuk melakukan dikotomi apakah kita akan memilih pemulihan ekonomi atau pemulihan kesehatan. Namun, bagaimana kita sebagai aparatur sipil beradaptasi dengan kondisi ini, di mana tidak semua bagian dari aparatur sipil yang melakukan pelayanan publik di bidang transportasi dapat melaksanakan work from home atau WFH. Untuk itu, aparatur sipil negara pada Kementerian Perhubungan, khususnya dari Perhubungan Laut, terutama yang berada di UPT-UPT yang berada di lapangan, merupakan hal yang sangatlah penting untuk tetap menjaga protokol kesehatan atau prokes. Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita meminimalkan penularan penyakit ini? Terbaru dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan 6M. Apakah 6M itu? Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan di air mengalir, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, yang kelima mengurangi mobilitas, yang keenam menghindari makan bersama. Bapak dan Ibu, bagaimanakah kita melakukan protokol kesehatan saat kita berada di ruang kerja? Usahakan terdapat jarak dengan teman kerja. Kemudian pakailah masker selalu di kantor kecuali saat makan dan minum. Yang ketiga, bawalah hand sanitizer pribadi. Yang terakhir, janganlah berpindah-pindah tempat duduk. Kemudian Bapak Ibu, sebagai aparatur sipil negara yang melakukan pekerjaan di saat pandemi, tentunya kita akan makan dan minum di ruang kerja, di kantor. Bagaimanakah pelaksanaan protokol kesehatan saat kita makan dan minum? Yang pertama, wajib memakai masker saat kita berjalan, mengambil makanan, atau saat kita menuju kantin. Yang kedua, jika kondisi tidak memungkinkan dan mengharuskan kita makan dan minum di satu ruangan dengan teman kerja, usahakan makan bergantian dan hindari bersenda-gurau tertawa pada saat makan. Kemudian, bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan saat kita pulang pergi menuju kantor? Jika kita menggunakan kendaraan pribadi, tentu tidak akan menjadi permasalahan. Lain halnya jika kita menggunakan angkutan umum. Untuk itu, usahakan selalu memakai masker saat kita berada di angkutan umum. Kemudian, sebisa mungkin kita mengurangi bicara, bercanda, tertawa jika kita berada di angkutan umum. Dan yang terakhir, janganlah sesekali memaksakan diri jika angkutan umum itu kondisinya sudah penuh. Yang terakhir adalah pelaksanaan protokol kesehatan saat kita sampai di rumah setelah pulang dari kantor. Yang pertama, tempatkan alat-alat yang kita pakai seperti jam tangan, HP, dompet, dan ikat pinggang pada suatu tempat. Kemudian kita mandi, keramas, bersih-bersih badan, dan jika sudah selesai, kita dapat mencuci atau membersihkan HP, jam tangan tersebut dengan alkohol. Demikian protokol kesehatan saat kita berangkat, saat kita makan, pulang pergi, maupun sampai di rumah. Namun, Bapak dan Ibu sekalian, secara umum, usahakan kita selalu menjaga kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, dan jika kondisi kita drop, dapat ditambah dengan multivitamin. Demikian penjelasan saya, sedikit penjelasan saya terkait dengan bagaimana kita sebagai aparatur sipil negara bertugas pada saat pandemi ini. Ingat,
protokol kesehatan di ruang kerja, protokol kesehatan saat kita makan siang di kantor, protokol kesehatan saat kita dalam perjalanan pulang dan pergi menuju kantor, protokol kesehatan saat kita sampai di rumah. Recover together, recover stronger. Salam smart.